Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi, asesmen, dan perancangan program teknologi asistif bagi anak dengan hambatan tunarungu yang beranggotakan Laila Tanur, Lailatul Jannah, Lisa Rahmawati, dan saya sendiri Muhammad Hafi Maulana. Identitas anak, ya, nama Rosadi, tempat tanggal lahir Murung Sari 6 Maret 2007, alamat Desa Murung Sari, RT 2, Kecamatan Amuntai Selatan, jenis kelamin laki-laki, status keluarga anak kandung, agama Islam, nama ayah Nur Sahdi, nama ibu Mursinah. Hasil identifikasi berdasarkan hasil instrumen identifikasi anak teridentifikasi mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu. Hal ini berdasarkan butir pertanyaan bahwa anak tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa dan berbicara, menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi, kurang tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh dan kurang tertata intonasinya, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, serta banyak perhatian dalam getaran. Selanjutnya, potensi anak pada aspek bina diri. Dalam aspek merawat diri, anak mampu makan dan minum secara mandiri. Anak juga mampu dalam membersihkan dan menjaga kesehatan badannya. Dalam aspek keselamatan dan kesehatan, anak mengetahui dan mampu menyelamatkan diri dari bahaya api dan listrik. Anak juga mengetahui cara penggunaan barang elektronik dan memanfaatkannya dengan baik dan benar. Pada komponen beradaptasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak mampu beradaptasi dengan orang lain dengan bahasa isyarat. Anak mampu bermain dengan saudara dan teman-temannya. Dalam menggunakan waktu istirahat, anak mampu menggunakan waktunya luangnya dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Tanur. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mengenai potensi anak pada aspek bahasa dan bicara. Anak mampu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, baik saat sedang di rumah maupun di luar rumah. Selain itu, anak juga mampu berkontak mata saat diajak berkomunikasi. Anak juga sopan kepada teman dan keluarga ketika diajak bersalaman dan berkenalan dengan orang baru. Dalam kesehariannya, jika sedang berinteraksi dengan orang lain, anak selalu menggunakan bahasa isyarat yang dia gunakan sehari-harinya. Potensi anak pada aspek sosial, anak dapat bergaul dengan anggota keluarganya, temannya, dan lingkungan sekolah anak. Anak juga dapat bermain bersama dengan anak-anak pada umumnya, namun tidak terlalu sering. Anak juga sering membantu pekerjaan orang tuanya dan membantu teman sekelasnya jika temannya membutuhkan bantuan. Next. Potensi anak pada aspek daya dukung lingkungan. Pertama, mengenai lingkungan fisik. Anak tidak mengalami masalah dalam lingkungan fisik. Anak mengetahui peralatan atau sarana-prasarana apa saja yang ada di sekitar anak. Anak juga mengetahui fungsi dari benda atau sarana-prasarana tersebut. Yang kedua, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Anak juga baik, anak dapat bersikap sopan dengan orang tua, teman, guru, dan bahkan dengan orang yang baru anak temui. Dan di sekolah, anak juga mampu menggunakan peralatan yang disediakan oleh sekolah dengan baik. Next. Selanjutnya, hambatan anak pada aspek bina diri. Yang pertama, merawat diri. Anak belum mampu berdoa sebelum makan, serta belum mampu menunggu dengan tenang sampai semua orang selesai makan. Anak juga belum mampu untuk menyiapkan minuman ketika ada tamu yang datang. Yang kedua, activity daily living.
Anak belum mampu tidur dan bangun dengan tepat waktu. Anak masih bergantung pada orang tua atau keluarganya untuk membangunkannya. Selain itu, anak juga mengalami permasalahan dalam mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketiga, sosialisasi. Pada komponen beradaptasi di lingkungan keluarga, anak kurang mampu mengikuti pembicaraan keluarga besar. Dalam pembicaraan keluarga besar, anak banyak menghindar. Dan yang keempat, pendidikan seksual. Anak belum mampu mengetahui perubahan tubuh saat masa pubertas, sehingga orang tua sulit menjelaskan apa itu masa pubertas. Namun, anak selalu diajarkan oleh orang tuanya dan keluarganya untuk selalu menjaga dan merawat tubuhnya. Next. Hambatan anak pada aspek bahasa dan bicara. Pertama, interaksi dan komunikasi. Anak tidak mampu berbicara di depan banyak orang, tidak mengerti bahasa lisan, dan hanya mampu mengerti bahasa isyarat. Kedua, bahasa, anak belum mampu menirukan kembali 4-5 urutan kata. Ketiga, komunikasi ekspresif, anak belum mampu mengerti pembicaraan dari orang lain. Dan yang keempat, anak tidak mampu mengeluarkan beberapa kata atau kalimat ketika berbicara, dikarenakan kosakata anak yang terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lailatul Jannah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hambatan anak pada aspek sosial. Lingkungan keluarga anak tidak mengalami hambatan karena lingkungan keluarga sudah memahami kondisi anak. Pada teman sebaya, anak senang menyendiri dan kurang bermain atau berkumpul dengan teman. Jikapun anak bermain, anak hanya bermain dengan keluarga dekatnya saja yang sebaya. Next. Selanjutnya, hambatan anak pada aspek daya dukung lingkungan. Anak mengalami kesulitan dalam mengetahui masuknya waktu sholat, sehingga anak perlu setiap saat selalu diberitahu oleh anggota keluarga. Terus, terkadang jika anggota keluarganya tidak ada di rumah, anak tidak melaksanakan sholat karena anak tidak mengetahui kapan tiba masuknya waktu sholat. Yang ketiga, dikarenakan anak mengalami hambatan pada pendengaran, sehingga hal itu menjadikan kosakata anak terbatas. Akibatnya, interaksi anak dengan orang di sekitar anak juga terbatas, terutama bagi lingkungan yang kurang memahami bahasa isyarat. Next. Kebutuhan anak pada aspek bina diri. Anak membutuhkan alat yang sesuai dengan kondisinya, di mana anak kesulitan dalam mengetahui masuknya waktu sholat, di mana sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sejauh ini anak masih dibantu dan diberitahu oleh orang tua untuk sholat, sehingga anak perlu alat yang bisa memberitahu kapan masuknya waktu sholat, agar anak mampu mengetahui waktu sholat secara mandiri. Keluarga dekat dan orang sekitar anak perlu belajar bahasa isyarat untuk menunjang kosakata yang dimiliki anak. Next. Kebutuhan anak pada aspek bahasa dan bicara. Anak membutuhkan dorongan dari orang tua untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Anak juga perlu dilatih agar tidak sungkan untuk mengungkapkan keinginannya di depan banyak orang, sehingga diharapkan semakin luas lingkungan yang dikenal anak, maka kosakatanya juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Oleh Lisa Rahmawati. Selanjutnya, kebutuhan anak pada aspek sosial. Anak membutuhkan teman yang membuatnya tidak sungkan mengungkapkan apapun. Anak memang tidak memilih-milih teman, akan tetapi masih banyak orang yang belum memahami bahasa isyarat, sehingga itulah yang membuat anak kurang memiliki teman. Kebutuhan anak pada aspek daya dukung lingkungan. Anak perlu dibuatkan alat yang dapat mempermudah anak dalam mengetahui masuknya waktu sholat. Bahkan, tidak hanya untuk sholat, akan tetapi juga dapat berfungsi untuk mengingatkan pada kegiatan-kegiatan lain, sehingga anak tidak terlalu bergantung pada orang lain.
Analisis hasil pedoman wawancara. Anak ketika bangun tidur selalu dibangunkan oleh anggota keluarganya. Anak juga sering terlambat bangun tidur jika tidak dibangunkan. Anak tidurnya sendiri dan ketika bangun tidur, untuk tidur biasanya orang tua selalu membuka jendela kamar. Anak selalu memberitahu bahwa harinya sudah siang dan waktunya untuk bangun tidur. Anak mengalami kesulitan dalam mengetahui masuknya waktu sholat. Anak perlu diberitahu dulu dengan memberikan isyarat berupa gerakan seperti mau melaksanakan sholat untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Jika orang tua atau keluarga anak yang lain tidak ada di rumah, maka anak biasanya tidak melaksanakan sholat. Ya, selanjutnya rancangan teknologi asistif. Nama alat yang akan kami buat adalah vibrating watch atau jam getar, jam tangan getar. Alat dan bahan, yang pertama bahan berupa jam tangan, dan alatnya berupa alat getar yang akan ditaruh di dalam jam tangannya, dan juga alat reparasi. Sumber daya atau pihak lain yang dilibatkan, yang pertama teknisi mesin, kedua orang tua, yang ketiga anak atau siswa tunarungu, yang keempat mahasiswa. Rancangan teknologi asistif. Cara penggunaan yang pertama, minta anak untuk mengenakan jam tangan getar atau vibrating watch. Yang kedua, saat memasuki salat 5 waktu, jam tangan akan bergetar. Yang ketiga, pada layar jam tangan akan menampilkan tulisan saat masuk waktu sholat. Misalnya, waktunya salat zuhur. Cara melatih penggunaan alat ke anak atau subjek, yang pertama beri instruksi atau arahan pada anak bahwa jam tangan yang anak kenakan akan bergetar jika menunjukkan atau memasuki waktu sholat. Yang kedua, anak diberi simulasi contoh dari getaran jam tangan. Yang ketiga, pastikan anak memahami dari instruksi atau arahan yang diberikan. Yang keempat, pada masuknya waktu sholat, jam akan memberitahu waktu sholat dengan bergetar dan menampilkan tulisan pada layar. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai hasil identifikasi, asesmen, dan rancangan program bagi anak hambatan tunarungu. Salah hilap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengajari dulu mulai dari A, B, C, C, A, menulisnya B,